Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Heru Rizky. Saya Muhammad Dafa Ramadan. Saya Unafi Malika. Saya Muhammad Agus Kiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan wawancara singkat mengenai peran, tugas, dan tantangan Ketua RT dalam sistem pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Abdul Rahim, Ketua RT 005 RW 05, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, kalau begitu mari kita mulai pertanyaannya. Menurut Bapak, tugas utama RT dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu apa saja sih, Pak? Tugas utamanya ya sebetulnya RT itu hanya sebagai penyambung lidah dari warga di lingkungan masing-masing untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan. Salah satu contohnya ya kita kerja bakti, gitu kan. Terus kerja bakti membersihkan lingkungan, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak kelurahan dan lain sebagainya. Itu tugas utama dari RT RW itu ya, sebagai boleh dibilang sebagai pembimbing juga, gitu, karena segala sesuatunya harus berjalan secara berkesinambungan. Oke. Terus menurut Bapak, RT termasuk lembaga negara? Iya atau bukan, Pak? Menurut Bapak? Kalau lembaga negara, versi saya tidak termasuk lembaga negara, karena kalau lembaga negara itu secara langsung di bawah pemerintahan Republik Indonesia, dan langsung membantu tugas negara menjalankan program-program negara atau pemerintah secara khususnya, kan gitu. Tapi kalau untuk sebuah lembaga saya rasa bukan. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Bapak peran apa sih yang paling sering dilakukan sebagai Ketua RT dalam pelayanan masyarakat? Peran yang paling sering kita lakukan ya selaku pengurus ya paling silaturahmi dengan warga, terus menangkap aspirasi dari warga, keluhan ataupun ada sesuatu yang di lingkungan itu, ya mari kita bahas sama-sama, gitu kan. Pengurus itu kita paling tidak bertemu sebulan sekali untuk menangkap aspirasi, masukan, kritikan, dan saran dari warga, apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya, seperti itu. Berarti lebih merangkul masyarakat ya gitu ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira contoh keterlibatan RT dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tuh apa aja ya Pak yang pernah sudah dilakukan? Salah satunya ya terkait dengan masalah penyampaian bansos, penyampaian tunjangan-tunjangan atau jaminan-jaminan buat warga yang kurang mampu, buat lansia ataupun penyandang disabilitas. Itu juga kan salah satu program dari pemerintah yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian ada acara kerja bakti bersama untuk menjaga lingkungan. Kemudian ada ya banyak sebetulnya kalau kita mau jabarkan gitu. Cuman beberapa salah satu tugas kita ya seperti itu, menyampaikan apa-apa yang pemerintah untuk sampaikan ke masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak, untuk pertanyaan ini, bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkatan RT di lingkungan Bapak ini? Segala sesuatu keputusan yang akan kita ambil ataupun akan kita laksanakan, biasanya kita ada acara urun rembuk atau musyawarah dan mufakat. Dan itu biasanya kita lakukan tiap sebulan sekali, karena kita ada pertemuan rutin untuk menangkap aspirasi dari warga masyarakat di lingkungan RT khususnya. Kita bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, baru kita musyawarahkan apa yang harus kita lakukan. Pun halnya sama dengan di lingkungan RW. Kami dari seluruh pengurus RT di wilayah RW 05 ini selalu ada pertemuan setiap bulannya itu kita berpindah-pindah RT. Kita selalu mengambil keputusan itu secara musyawarah dan Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa sih yang Bapak hadapi selama menjadi Ketua RT setempat dalam menjalankan tugas? tantangannya yang terberat terutama dari pribadi, dari diri sendiri, karena di situ kita sebagai penyambung lidah masyarakat, kita sebagai pengayom masyarakat harus bisa menahan diri, kita harus bisa menahan ego kita, menahan emosi kita. Kalau kita terjun ke lapangan, itu tadi kita tantangannya itu banyak macam ya, gitu. Ya terutama mohon maaf, terutama orang-orang yang lebih tua dari kita, lebih tua dari pengurus, karena secara tidak langsung ya pengalaman hidupnya lebih banyak dari RT itu sendiri. Tapi paling tidak kita bisa sharing
kepada para orang yang jauh lebih tua dari kita. Kemudian tantangan yang terberat untuk anak-anak mudanya, kita harus bisa merangkul. Karena ya boleh dibilang anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman dulu. Tidak bisa diberitahu sekali dua kali. Kalau tantangan terberat untuk di wilayah saya khususnya nggak ada sih. Tapi kalau untuk sebagai pengurusan, ya paling kita bisa merangkul semua warga gitu aja. Jadi, Baik, mungkin itu aja Pak pertanyaan yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Cukup sekian video wawancara dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.